Ini bukanlah penampilan yang luar biasa dari United meskipun ada beberapa ketakutan. Manuel Ugarte melakukan blok menakjubkan untuk menggagalkan gol Dusan Tadic sebelum Andre Onana menghasilkan momen gemilang. Umpan silang Sebastian dari sisi sayap kiri berhasil mencapai Youssef, namun upaya pertamanya berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Onana. Saat bola kembali ke kotak penalti, En-Nesyri kembali menjadi yang pertama muncul ke permukaan saat ia menyundul bola ke arah gawang. Onana kembali melakukan penyelamatan akrobatik menepis bola melewati mister gawang saat pemain United merayakan penyelamatan gandanya. Bos Fenerbahce, Jose Mourinho tidak begitu gembira tetapi tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Mourinho terlihat sangat heran ketika Onana gagal mempertahankan keunggulan timnya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali dalam upayanya mempertahankan rekor kemenangannya. Fenerbahce bahkan terlihat tertawa dan bercanda dengan Onana di terowongan sebelum babak kedua. Tidak diragukan lagi mengagumi penyelamatannya yang luar biasa. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-21 dalam format fase Liga Eropa setelah 3 pertandingan pembukaan mereka di musim 2024-2025. Erik ten Hag membuat keputusan berani dengan memasukkan pemain sayap United yang tampil buruk Antony pada babak kedua pertandingan Liga Eropa di Istanbul. Antony yang banyak dikritik atas performa dan dampaknya sejak kepindahannya tahun 2022 menggantikan Marcus Rashford pada menit ke-73 dan hanya bertahan selama 16 menit. Pemain sayap asal Brasil berusia 24 tahun itu terlihat memegang betisnya dan tampak tidak nyaman sebelum ia dipaksa keluar lapangan dengan tandu. Antony kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama Old Trafford musim ini. Dengan mantan bintang Ajax itu hanya bermain dalam 5 pertandingan musim ini. Manajer United Ten Hag terpaksa menarik keluar pemain internasional Brasil tersebut pada menit ke-89 dan Amad Diallo turun ke lapangan untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Penggemar United di platform media sosial X yang sebelumnya dikenal Twitter mengecam keputusan Ten Hag untuk memasukkan Antony dan bukan Amad Diallo sebagai pemain pengganti yang berpengaruh. Pemilik saham Manchester United, Sir Jim, dikabarkan sedang mempertimbangkan Zidane sebagai kandidat utama menggantikan Erik ten Hag. Mantan rekan setim Zidane di timnas Prancis, Emmanuel Petit menyatakan bahwa Sir Jim perlu memberikan jaminan terkait kebijakan transfer dan keamanan posisi Zidane jika ingin mendatangannya ke Old Trafford. Saya tidak yakin bahwa Zidane bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan komunikasi sangat penting di ruang ganti. Sejujurnya, saya mengenal Zizou sedikit, dan dia perlu mendapatkan jaminan jika ingin menandatangani kontrak dengan Manchester United, ujar Petit kepada Manchester Evening News, Kamis 17 Oktober 2024. Untuk saat ini, lingkungan di Manchester United selama bertahun-tahun tidak baik. Stabilitas di bangku cadangan, kualitas para pemain, serta ekspektasi klub tidak sama seperti dulu. MU masih merupakan klub besar, tetapi tidak di lapangan. Zizou sangat sadar dan berhati-hati dengan hal tersebut, terutama dalam hal kualitas pemain. Ketika melihat tim saat ini, saya tidak yakin dengan level beberapa pemain. Jika dia mengambil pekerjaan di Manchester United, itu berarti dia punya solusi, ujarnya. Sementara itu, Paul Pogba kirim simpati kepada para pemain Manchester United. Sebab ketika setan merah kalah, pasti yang disalahkan 1-2 pemain. Paul Pogba mengungkapkan kisah hidupnya di Manchester United dalam wawancaranya dengan Sky Sport. Pogba ngerasa para pemain di sana kerap mendapatkan ketidakadilan, dan itu bermula ketika sang penanya menyinggung soal Rashford dan Sancho yang dicap gagal di setan merah. Kedua pemain itu kerap dikritik karena performanya. Paul Pogba paham Manchester United adalah tim besar dengan banyak penggemar di seluruh dunia. Tekanannya juga besar. Namun rasanya tidak adil jika hanya menghakimi 1-2 pemain saat MU kesulitan. Itu pula yang Pogba pernah rasakan. Jadi gimana gengs? Apakah kalian setuju dengan Pogba? Lanjut nih, kabar terbaru soal Marcus Rashford.
kembali menjadi incaran PSG untuk memperkuat serangan mereka pada tahun 2025. Sebelumnya, klub besar Liga 1 ini pernah dikaitkan dengan Rashford untuk direkrut pada musim panas 2024. Setelah Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid dengan status agen bebas. Berita terbaru dari tim Talk mengindikasikan bahwa PSG masih memiliki ketertarikan terhadap Rashford dan berencana untuk mengejar tanda tangannya tahun depan. Meskipun statistiknya menunjukkan penurunan, ketertarikan PSG terhadap Rashford menunjukkan bahwa klub-klub besar masih melihat potensi dalam dirinya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada tantangan dalam performa, Rashford tetap dianggap sebagai aset berharga di dunia sepak bola. Duo Manchester United, Kobbie Mainoo dan Harry Maguire harus absen beberapa minggu karena masalah otot. Sementara Leny Yoro, kaki, dan Luke Shaw, betis, dan Tyrell Malacia, lutut, semuanya tetap absen karena mereka terus berlatih dan kembali dari cedera. Manuel Ugarte menjalani sesi pemulihan pada hari Kamis setelah tertatih-tatih karena masalah yang tidak dijelaskan saat bertugas internasional bersama Uruguay pada hari Selasa. Dan dia akan dinilai sebelum kick-off bersama dengan Mason Mount. Namun, Manchester United mendapat dorongan dengan kembalinya pelatihan Noussair Mazraoui yang baru-baru ini menjalani operasi untuk mengatasi jantung berdebar-debar Alessandro Garnacho dan Amad Diallo yang semuanya mungkin terlibat akhir pekan ini. Ada laporan yang menyatakan bahwa Ten Hag dapat menggunakan Jonny Evans sebagai bek kiri, dengan Diogo Dalot pindah ke sisi kanan dari 4 bek. Sementara Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez, keduanya dapat dipanggil kembali untuk menjadi starter sebagai bek tengah. Frank mungkin mempertimbangkan untuk kembali ke sistem 3 bek melawan Manchester United, dengan Sepp van den Berg, Ethan Pincock, dan Nathan semuanya bermain sebagai bek tengah. Sementara Christopher Ajer dan Keane Lewis-Potter beroperasi sebagai bek sayap. Brian adalah pencetak gol terbanyak Brentford sejauh musim ini dengan 6 gol dalam 7 pertandingan Liga Premier, termasuk 3 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dan dia akan terus menyerang bersama Wissa jika fit dan Kevin atau Fabio, dikutip dari Sportmail. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane masih berkontrak dengan salah satu orang kepercayaan Sir Jim di Ineos, Jean-Claude Blanche. Keduanya disebut-sebut masih membahas tentang kemungkinan Zidane gabung ke Manchester United. Jean-Claude, CEO olahraga Ineos, terus menjaga jalur komunikasi dengan Zidane. Pelatih berkebangsaan Prancis itu menganggur sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya. MU adalah tipe klub yang bisa mengalihkan perhatian Zidane dan sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap Erik ten Hag menyusul awal musim yang buruk. Blank terus melakukan pembicaraan dengan Zidane yang masih belum memutuskan apakah dia ingin kembali ke manajemen. The Independent, seperti dikutip Mirror, Rabu 16 Oktober 2024 melaporkan, Ineos adalah pengagum Zidane yang telah menikmati kesuksesan besar sebagai pemain dan pelatih. Mereka ini disebut-sebut berniat menjaga hubungan itu tetap terbuka untuk mengantisipasi jika ada perubahan pada situasi di Old Trafford. Ya, seperti yang kita tahu, Sir Jim telah memberikan jaminan kepada Zidane untuk mengambil pekerjaan di Manchester United. Dan untuk saat ini nih, tampaknya tim Manchester itu akan tetap menggunakan Ten Hag meskipun mencatatkan awal terburuk di Premier League. Kabar terbaru, sementara Manchester United dilaporkan putus kontrak nih dengan Sir Alex Ferguson sebagai duta klub demi mengurangi biaya operasional. Usut punya usut, mengambil alihan sebagian saham Manchester United membuat Sir Jim dan Ineos membuat langkah brutal di klub. Salah satunya memangkas biaya. Terbaru, dikutip dari Mirror, kontrak Ferguson dengan Manchester United bernilai lebih dari 2 juta pound sterling atau setara dengan 40,6 miliar per tahun sejak Oktober 2013. Sir Jim kemudian memberitahu pelatih asal Skotlandia itu kalau klub sedang berusaha mengurangi biaya. Karena itu, Setan Merah tidak bisa terus mengontrak Ferguson. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu berjalan baik dan tidak ada masalah antara klub dan Ferguson
yang masih menjabat sebagai direktur non-eksekutif.